Kisah bermula kita diperkenalkan dengan seorang pasukan khusus yang bernama John. Dia menikah dengan wanita dan dikaruniai seorang anak perempuan. Pada suatu hari, John ditugaskan untuk menghabisi seorang presiden negara Paladonia yang dianggap kejam dan juga diktator. Tapi ketika hampir sampai di lokasi, tiba-tiba helikopter yang ditumpangi pasukan John ditembak oleh pasukan Paladonia, sehingga serangan itu menewaskan semua tentara dan hanya John yang berhasil selamat. Akibat insiden ini, John memutuskan pensiun dari dunia militer. Tapi hal ini membuatnya bingung karena dia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Setelah susah payah mencari pekerjaan, John akhirnya bekerja menjadi seorang pengacara. Pagi harinya John bergegas mengantar putrinya ke sekolah. Namun dalam perjalanan putrinya memberitahu kalau dirinya sering dibully oleh temannya. Mendengar hal itu, John memberi saran agar putrinya berani menghajar si pembuli, bahkan jika perlu memukulnya sampai babak belur. Setelah itu John pergi ke kantor untuk menjalani pekerjaannya sebagai pengacara. Namun sesampainya di kantor, John mendapat pelanggan aneh. Dia meminta John untuk menangani kasus pencurian korek api. Setelah pelanggan itu pergi, John didatangi teman lamanya bernama Sebastian, yang merupakan atasannya ketika waktu di militer. Lalu Sebastian membawa John ke perusahaannya yang merupakan jasa keamanan tingkat tinggi, di mana Sebastian memperlihatkan sebuah video tentang seorang presiden Paladonia bernama Venegas yang terkenal diktator dan kejam. Seketika John teringat kalau dirinya pernah menjalani misi di sana. Kemudian Sebastian menawari pekerjaan yang gajinya sangat tinggi, di mana John harus melindungi seorang jurnalis Amerika yang akan pergi ke Paladonia untuk mewawancarai Presiden Venegas. No. Help me out, huh? Total milk run. Mendengar hal itu, John menolak misi tersebut karena ia pernah diserang pasukan Venegas yang membunuh semua rekan-rekannya. Alasan Sebastian memilihnya karena John mempunyai pengalaman militer, meskipun dulunya pernah gagal menjalankan misi di sana. Tapi John yang saat ini butuh uang untuk membayar cicilan rumah, akhirnya dia mau menerima misi tersebut. This is the first step, so I'm overpaying. 20 grand says you are. Setelah itu John pergi ke sekolah untuk menjemput putrinya. Namun sesampainya di sekolah, terlihat istrinya telah ada di sana karena dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata, putri mereka baru saja menghajar muka si pembuli menggunakan batu, sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Si anak mengatakan kalau yang dia lakukan adalah ajaran dari sang ayah, di mana hal ini tentu saja membuat istrinya marah kepada John karena telah mengajari anak mereka menjadi brutal. Dan sekarang mereka pun bingung karena harus menanggung biaya untuk mengobati si pembuli. John meminta izin kepada sang istri kalau dia menerima sebuah misi yang bayarannya sangat besar. Awalnya sang istri tidak mengizinkan karena dia khawatir John dalam bahaya. Tapi karena kondisi keuangan mereka sedang kritis, maka tak ada pilihan lain. Akhirnya John diizinkan istrinya untuk melaksanakan misi tersebut. Esok harinya John bertemu jurnalis yang diketahui bernama Clara. Di sini John mengatakan kalau dia orang suruhan Sebastian untuk mengawal Clara bertemu Presiden Paladonia. Mereka berdua pun segera berangkat ke Paladonia untuk mewawancarai si presiden. Setibanya di Paladonia, John dan Clara langsung disambut baik oleh Venegas, yang ternyata orangnya sangat humoris. Welcome to Paladonia. Venegas lalu membawa John dan Clara ke istananya untuk melakukan wawancara. Di tengah perjalanan, Venegas mengatakan kalau dia tahu bahwa John adalah mantan pasukan khusus yang pernah akan membunuhnya. Tapi Venegas tak mempermasalahkan hal itu, ia malah mengajak John bercanda supaya lebih santai. Freedom of speech is very present in Paladonia. But let's move on, vamos. Setelah melewati pasar, Venegas membawa mereka ke tempat kelahirannya, namun saat melewati jembatan tiba-tiba mereka diserang. Melihat aksi penyerangan itu, John tak mau tinggal diam. Dan inilah aksinya. Dengan kemampuan militernya, John berhasil menghabisi mereka semua. Di sini John curiga kalau aksi penyerangan ini adalah rencana Venegas.
Mendengar itu, Venegas berusaha meyakinkan John bahwa kelompok yang menyerang mereka bukan orang suruhannya karena sudah jelas mereka juga mengincar Venegas. Venegas mengatakan kalau dia memang selalu diserang oleh sebuah kelompok yang berencana mengkudeta dirinya dari kursi presiden, dan alasan ia bersedia diwawancarai oleh Clara dengan tujuan untuk memberitahu hal ini semua kepada berita internasional. Will accompany me to the capital and help me protect my people. Meski telah dijelaskan, tapi John masih tidak percaya. Dia mengambil sebuah senapan sniper dan memilih pergi dengan Clara, sementara Venegas mereka tinggalkan begitu saja. Setelah mereka berjalan masuk ke dalam hutan, kemudian John menghubungi Sebastian. Dia memberitahu bahwa Clara dan Venegas tidak jadi melakukan wawancara karena semuanya sudah kacau. Dia juga meminta Sebastian segera mengirim helikopter penjemputan. Mendengar semua itu, Sebastian pun meminta John untuk mengirim lokasi mereka saat ini. I'm gonna call some colleagues in the area. I'll get you picked up. Sit tight, we're getting picked up in a few minutes. Beberapa saat kemudian, terlihat ada sebuah heli yang akan mendarat, tapi ternyata heli itu bukan milik Sebastian, melainkan kelompok musuh yang masih memburu mereka. John dan Clara langsung pergi dari sana, hingga terjadilah aksi yang menegangkan. Ketika terdesak, John mencoba menembak heli menggunakan sniper, dan inilah yang terjadi. Dengan tembakan jitu, John berhasil menjatuhkan heli tersebut, tapi sialnya masih ada 2 orang musuh yang tersisa dan langsung mengejar mereka. Tanpa diduga mereka diselamatkan oleh sang presiden. Di sini John mulai percaya kalau mereka adalah pemberontak, bukan anak buah Venegas. Kemudian Venegas mengajak mereka ke sebuah desa tempat kelahirannya yang kebetulan tidak jauh dari sini. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan keponakannya Venegas bernama Marco. Dia mendatangi jatuhnya heli bersama para perwiranya. Tak lama kemudian, ia dihampiri seorang tentara bayaran yang dia sewa bernama Samsul. Mereka ternyata membuat perjanjian di mana Samsul ingin Marco menjadi presiden agar dia bisa mendapat izin tambang di negara ini yang penuh sumber daya alam. Your country remains. Yes. Sementara John dan Clara telah sampai di desa tempat kelahiran Venegas yang bernama Desa Sabrina. To Sabrina, my home. Kedatangan mereka disambut baik oleh semua warga dan kepala desa yang juga merupakan sahabat kecil Venegas. Setelah itu, John, Clara, dan juga Venegas langsung membersihkan diri karena sejak kemarin mereka belum mandi. Tapi saat mereka selesai mandi, ternyata di sana tak ada handuk, sehingga mereka keluar tanpa memakai apapun. Oh my god! Nice ink, woman. Sore harinya, Clara mewawancarai Venegas dengan direkam oleh John. Di sini Clara bertanya, kenapa media internasional menuduh Venegas sebagai presiden yang diktator dan juga kejam kepada rakyatnya sendiri. Kemudian Venegas mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Diketahui negara Paladonia memiliki sumber daya alam yang sangat berharga, yaitu lantanida, sehingga Paladonia menjadi incaran negara-negara besar yang ingin menguasai material tersebut. Itulah alasan mengapa Venegas selalu diberitakan buruk oleh media asing, karena mereka ingin mengkudeta Venegas lalu membuat Paladonia hancur. Venegas mengatakan kalau dia akan berusaha mati-matian menjaga tanah airnya karena dia tidak ingin nasib Paladonia seperti negara-negara di Timur Tengah yang sumber daya alamnya dikuasai asing. Sama halnya Indonesia, Freeport yang saat ini dikuasai Amerika, dan nikel dikelola Cina dengan kedok investasi, tapi yang menikmati hasilnya adalah opung dan para pejabat korup. Mendengar penjelasan itu, John mulai percaya kepada Venegas yang kebijakannya didukung oleh semua warga. Malam harinya para warga mengadakan pesta sederhana dengan diiringi musik dangdut. Setelah selesai pesta, Clara yang lagi pengen diservis mencoba merayu John. Tapi karena John orangnya soleh, dia pun menolak ajakan Clara meski rudalnya terus berteriak. Look at that, Mr. Petit. Esok harinya John mendatangi Venegas dan bertanya tentang siapa orang yang ingin menghabisi Venegas. Kemudian Venegas menjawab seharusnya John bertanya kepada orang yang memerintahkannya datang ke negara ini.
The question is why, Mason? John langsung menelpon Sebastian untuk menanyakan siapakah orang yang ingin menghabisi Venegas. Di sini Sebastian mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya mendapat pelanggan gelap yang mau membayar mahal untuk membunuh Venegas. Sebastian juga mengatakan jika John mau menghabisi Venegas maka akan mendapat bonus yang sangat besar. Tapi di sini John menolak karena tugasnya adalah menjaga Clara, apalagi dia sekarang tahu bahwa Venegas adalah orang baik. Seb, what kind of insanity you got yourself into? Tak lama kemudian, tiba-tiba Samsul bersama anak buahnya datang ke desa. Samsul lalu menganiaya kepala desa untuk mendapatkan informasi keberadaan Venegas sekarang. Venegas yang kasihan melihat kepala desa dipukuli, dia pun nekat menyerahkan diri. You're looking for Venegas? Here is Venegas! Ketika Samsul akan membawa Venegas, tiba-tiba John dan Clara datang. Mereka pun membawa kabur Venegas menggunakan kuda, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Tapi Clara yang kurang mahir main kuda-kudaan, ia pun terjatuh dan tertangkap oleh Samsul. John dan Venegas kemudian melakukan perjalanan ke ibu kota untuk mencari bantuan. Selama perjalanan Venegas mengungkapkan kalau dulunya ada heli Amerika yang ditembak jatuh di Paladonia. Media asing menuduh Venegas yang melakukannya, padahal sebenarnya heli Amerika ditembak oleh Samsul. Mendengar hal tersebut, John menyadari jika dirinya hanya dijadikan pion untuk menyingkirkan Venegas. Setelah itu Venegas mengatakan jika dia akan menukarkan dirinya dengan Clara, karena bagaimanapun Clara tidak pantas menjadi korban. I'm very sorry about your friends, Mason. Sesampainya di ibu kota, mereka menemui temannya Venegas yang bernama Tommy. Venegas meminta bantuan Tommy untuk melakukan pertukaran antara dirinya dengan Clara. Tommy pun bersedia membantu Venegas, dan saat itu juga dia langsung menghubungi Samsul untuk melakukan negosiasi. Just a petite favor, my friend. This is delicious. Singkat cerita, esok hari pun tiba, John datang ke suatu tempat untuk melakukan pertukaran dengan kelompok Samsul. Tak lama Samsul datang bersama anak buahnya dengan membawa Clara. Samsul mengatakan kalau dia akan melepaskan Clara asalkan Venegas mau menyerahkan diri. Tak disangka Venegas datang bersama para warga hingga terjadilah kekacauan. Akibat kekacauan itu Samsul dan anak buahnya tidak berkutik, sehingga Clara berhasil dibebaskan. Sebelum pergi, Venegas meminta Clara untuk melakukan siaran langsung di Istana Negara, supaya dia bisa menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya kepada awak media. Mereka kemudian pergi melalui pintu rahasia yang sengaja dibuat Venegas untuk menghindari rencana pembunuhan. Setibanya di kantor presiden, Venegas bertemu dengan Marco yang terlihat panik mengetahui pamannya masih hidup. Meskipun keponakannya kurang ajar, Venegas tetap menyayangi Marco. Venegas membujuk Marco supaya ikut bersamanya daripada bekerja dengan orang luar. Dan akhirnya Marco mau berpihak kepada pamannya. Di saat yang sama datanglah panglima tentara yang berkhianat langsung menyerang Venegas. From Medellin. Dan akhirnya panglima berhasil dihabisi, tapi Marco harus tewas akibat terkena tembakan. Tak lama kemudian para tentara datang dan langsung menodongkan senjata kepada Venegas, yaitu presidennya sendiri. Venegas pun menceramahi mereka dengan mengatakan, apakah kalian rela menjual negara ini kepada asing yang akan membuat rakyat Paladonia menderita? Mendengar perkataan sang presiden membuat para tentara berubah pikiran dan siap membela Venegas. El momento de luchar por esta tierra. Su patria. Namun tiba-tiba datanglah komplotan si Samsul sehingga terjadilah baku tembak yang sangat brutal.
Tapi sialnya Samsul berhasil memojokkan John dan akan dihabisi, dan untungnya Clara datang menyelamatkannya. Kemudian John langsung membrutal dan aksinya disiarkan langsung oleh Clara supaya dunia tahu fakta yang sebenarnya. Tanpa diduga John dikejutkan dengan pasukan Sebastian yang tiba-tiba datang membantunya. Hingga akhirnya komplotan Samsul berhasil diratakan. Setelah kejadian tersebut seluruh media internasional menyiarkan kondisi di Paladonia. Alhasil sekarang dunia tahu bahwa Venegas sang presiden Paladonia adalah orang yang berjuang membela negaranya dari tangan asing. Esok harinya Venegas mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa material Lantanida akan dikelola oleh Paladonia sendiri sehingga semua rakyat Paladonia bisa makmur. Venegas juga mengucapkan terima kasih kepada John dan Clara yang telah membantunya. Beberapa saat kemudian, John kembali pulang ke rumah dan disambut hangat oleh keluarganya. Ketika John akan mengantar putrinya ke sekolah, tiba-tiba dia menerima pesan dari Venegas yang meminta John untuk mengecek ATM-nya sekarang. Venegas juga mengucapkan terima kasih kepada John atas rakyat Paladonia. Ketika mengecek ATM-nya, John dibuat kaget karena tiba-tiba Venegas telah mentransfer uang senilai $5,5 juta atau sekitar 90 miliar rupiah. John pun sangat senang, apalagi Sebastian akan mengirim bayarannya. Kemudian John mengajak keluarganya untuk liburan ke Bali, dan film pun tamat.